شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. رمضان مبارك. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وحبيبنا وصافينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أحبائي في الله، jamaah salat isya dan tarawih rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat, atas karunia, atas hidayah, atas inayahnya, sehingga sampai malam hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan ketaatan-ketaatan di bulan yang mulia ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan balasan yang terbaik, menggantikan dengan yang terbaik, dan mengangkat derajat kita menjadi orang-orang yang bertakwa di sisinya. Kalau kita berbicara tentang puasa, ibadah yang mulia di bulan yang mulia ini, maka patutnya seorang muslim, seorang mukmin, dia bertanya, mengapa Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan ibadah yang mulia ini di bulan yang mulia ini? Apakah hanya sekedar untuk merasakan lapar dan haus, ataukah cuma sekedar menahan apa yang asalnya mubah menjadi haram pada sebagian waktu? Namun pada hakikatnya, sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala jadikan bulan Ramadan dan ibadah puasa kecuali agar hamba-hamba yang mulia ini mendapatkan derajat takwa di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Seorang sahabat yang mulia yang bernama Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, ia pernah mengatakan, "Idza sumta falyasum sam'aka wa basaraka wa lisanaka anil kadhibi wal maharim wa da'il adha al jar وليكن عليك وقارا وسقينا يوم صومك ولا تجعل يوم صومك ويوم فطرك سواء." Beliau radhiyallahu anhu mengatakan, apabila kalian berpuasa, maka yang berpuasa itu bukan cuma sekedar mulut kita, dari makan, dari minum, dari mengumpat, dari hal-hal yang diharamkan, akan tetapi berpuasa seluruh anggota badan kita, pendengaran kita, penglihatan kita, lisan kita, dari berbagai macam tipu, dari berbagai macam kebohongan dan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tinggalkanlah kita mengganggu orang, mengganggu tetangga. Jadikanlah hari puasamu hari yang sempurna bagimu dan tenang, hari yang ketika itu engkau menjadikan seluruh anggota badanmu ini betul-betul berpuasa karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dan jangan samakan hari ketika engkau berpuasa dengan hari ketika engkau tidak berpuasa. Sahabat yang mulia ini mengajarkan kepada kita semua agar ketika berpuasa semuanya berpuasa. Mata, telinga, lisan berpuasa. Ya. Karena Nabi alaihi salatu wassalam telah mewanti-wanti dalam hadis yang sahih. Ya, Nabi mengatakan, rubba sa'in hadduhu min siyamihi al-ju' wal 'atash wa rubba qa'im hadduhu min qiyamihi az-zahr. Berapa banyak manusia yang berpuasa, ketika mereka datang waktunya berpuasa, dia cuma dapat lapar dan haus, tidak dapat selainnya. Dan berapa banyak orang yang kemudian menghidupkan malam-malam di bulan Ramadan, ya, dia tidak dapatkan kecuali apa? Kecuali begadang, bangun di tengah malam, tidak ada yang lain. Maka alangkah menyedihkan kalau seorang sudah berapa kali dia berpuasa,
Udah berapa tahun dia masuk ke dalam bulan Ramadan, tapi nggak pernah sama sekali dia tanyakan naik kelas apa puasa saya pada tahun ini, derajat takwa yang model apa yang saya dapati pada tahun ini. Atau jangan-jangan ketika mulai puasa sampai tahun ini sama, nggak ada peningkatan. Ya. Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, beliau mengatakan, wasirru hadha an taqarrub ila Allah ta'ala bitarkil mubahat la yukmilu illa ba'da taqarrub ilaihi bitarkil muharramat. Kata Ibnu Rajab Al-Hambali di dalam kitab beliau Lataiful Ma'arif, rahasia dari puasa ini adalah bagaimana seorang itu mendekatkan diri kepada Allah dengan meninggalkan perkara-perkara yang mubah, yang asalnya mubah. Makan, minum, menumpahkan syahwatnya kepada yang berhak, itu mubah. Ya. Kita berpuasa meninggalkan yang mubahat. Kemudian beliau mengatakan, la yukmil, tidak akan sempurna puasa seseorang ini illa ba'da at-taqarrub ilaihi bitarkil muharramat. Tidak akan sempurna puasa seseorang kecuali dia barengi dengan meninggalkan yang mubah ini dengan meninggalkan yang haram. Faman irtaqaba al-muharramat thumma taqarrab ila Allah ta'ala bitarkil mubahat kana bimuthabati man yatrukul fara'id wa yataqarrab bin nawafil. Maka barang siapa yang dia mendekatkan diri kepada Allah dengan meninggalkan yang perkara-perkara yang mubah asalnya, ya, tapi dia masih mengerjakan perkara yang haram, sama seperti dia mendekatkan diri kepada Allah, ya, dengan meninggalkan yang wajib tapi melaksanakan yang sunnah. Ya. Banyak di antara kita ketika datang bulan Ramadan, masya Allah meninggalkan yang mubah ini, tapi yang haram dia kerjakan. Ya, matanya tidak dia jaga, hatinya tidak dia jaga, lisannya tidak dia jaga, ya, matanya masih melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala beliau. Ya. Lisannya masih hobi. Hobinya apa? Ngumpat. Mengganggu, menyakiti hati orang lain dengan lisannya. Mengadu domba manusia dengan lisannya. Ya. Menjadikan seorang itu tersesat jalannya dengan lisannya. Ya. Demikian pula dia tidak jaga hatinya. Padahal di antara perkara yang diajarkan ketika datang bulan Ramadan seperti ini apa? Jaga hati. Ya. Hatinya masih dikotori dengan berbagai perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Berprasangka buruk. Ya. Punya niat yang jahat dan lain sebagainya. Maka dikatakan puasa itu ibadatus sir. Puasa itu ibadah rahasia seorang dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang bisa tahu puasanya ini maksimal, sempurna, tinggi derajatnya antara diri seorang muslim dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan yang di sebelah kanan dan kirinya tidak tahu. Bahkan istri atau suaminya tidak tahu. Yang tahu dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala yang mengajarkan kepada kita bagaimana kita mengendalikan seluruh panca indera kita. Mata, lisan, telinga, dan yang paling penting hati. Kenapa demikian? Karena seorang, ya, ketika nanti pada hari kiamat, ketika tidak ada antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala hijab, tidak ada penghubung antara diri dengan Allah, yang bisa menyelamatkan dirinya, ya, di hadapan Allah hatinya. Sampai disebutkan dalam hadis yang panjang diriwayatkan Anas bin Malik, ya, ketika Allah memerintahkan malaikat, ya, mengeluarkan orang-orang dari neraka, ya, yang masih punya segelintir iman. Dan disebutkan dalam hadis itu, ukhruju minan nar man lam yaf'al khair qattu. Keluarkan dari neraka orang yang tidak pernah berbuat kebaikan, kecuali di dalam hatinya masih ada iman. Dia jaga imannya. Bagaimana mungkin orang bisa menjaga iman kalau dia tidak jaga hatinya?
Bagaimana mungkin seorang menjaga imannya dengan Allah sedangkan hatinya dia tidak jaga dengan makhluknya? Maka puasa ini latihan bagi kita menjaga hati dengan hubungannya kepada Allah yang paling utama dan hubungannya kepada manusia. Kalau seandainya kita tidak bisa menjaga hubungan kita dengan manusia, bagaimana kita bisa menjaga dengan Allah Subhanahu wa taala? Ya. Maka bulan Ramadan kesempatan bagi seorang itu untuk meningkatkan segalanya. Maka Nabi alaihi salatu wassalam di dalam hadis yang mengatakan apa, muttafaqun alaih, as-shaumu junnah. Puasa itu junnah, perisai. Fa idza kana yauma shaumi ahdikum. Kalau Anda pada hari ketika Anda berpuasa, fala yarfuth wa la yajhal. Fa in imra'un qatalahu aw syatamahu falyaqul inni sha'im. Maka apabila hari kalian berpuasa, jangan dia berbuat kekejian, jangan dia berucap dengan kekejian. Dan apabila ada seorang yang mengajak kalian untuk bertikai, berselisih, sehebat apapun, seringan apapun, ya, karena kadang manusia ini kalau diajak masalah yang enteng dia bilang sepele, nggak apa-apa. Hati-hati, perkara yang kecil bisa mengangkat derajat antum ke surganya Allah, dan perkara yang kecil bisa memperosokkan kita ke neraka-Nya Allah waliyadzubillah. Ya. Nabi mengajarkan kepada kita, siapapun yang ngajak berkelahi kita, berselisih, ketika hari puasa, ngomong saya lagi puasa, lagi nggak kepingin debat, lagi nggak kepingin berkelahi, lagi nggak kepingin beradu mulut, lagi nggak kepingin beradu apapun, lagi puasa, istirahat, nggak mau kita mau ganggu, mau lisan, mau fisik, nggak. Ya. Karena apa? Sekecil apapun perkara ini akan jadi pengaruh pada puasa. Banyak orang itu nggak batal puasanya, sah berdasarkan hukum fikih. Yang hancur apanya? Pahalanya, derajat puasanya, tingkat ibadahnya, itu yang hancur. Karena apa? Perkara yang lain. Maka Ummahatul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha mengingatkan, bertanya kepada Nabi tentang apa? Perkara-perkara yang remeh ini, yang kadang banyak memasukkan seorang apa? Ke dalam neraka Allah waliyadzubillah. Dipermisalkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam seperti Anda membakar sesuatu makanan di api unggun, ya. Karena kelupaan akhirnya makanannya apa? Gosong, habis. Remeh. Tapi kemudian apa? Habis amalan kita. Dan berhati-hatilah, satu perkara yang penting, bahwasanya kita hidup di dunia ini tidak bebas 100%. Kalau ada orang mengatakan dia bisa hilang dari pandangan manusia dan pengawasan manusia, manusia tidak akan bisa lewat dari pengawasan dan penglihatan Allah Subhanahu wa taala. Banyak manusia terjerumus kepada kejahatan apapun karena apa? Dia merasa bisa lari dari manusia, tapi dia lupa dia nggak bisa lari dari Allah. Maka ketika nggak ada manusia ini, dia berpikir, oh aman, Anda bisa berbuat sekehendak hati. Tapi dia lupa, Allah tahu. Jangankan apa yang mau kita kerjakan, yang mau kita niatkan untuk beramal, Allah tahu. Maka kalau manusia bisa mengendalikan amalnya dengan iman yang seperti ini, dia tidak akan sempat berbuat jahat. Dia tidak akan berniat jahat. Dia tidak akan berpikir berbuat maksiat. Tapi kenapa ini muncul? Pikiran-pikiran kotor yang ada di kepala yang mengatakan, oh aman, tidak ada yang tahu. Ya. Sama seperti Abdullah bin Umar ketika jalan di satu pegunungan, ya, ketemu sama penggembala. Dia mengatakan, bawa kambingnya satu saya beli. Kata penggembala ini, saya cuma penggembala, bukan pemilik kambing. Tidak apa-apa bos, ente bilang sama bos ente dimakan serigala. Abdullah bin Umar ngetes anak. Lah terus di mana Allah katanya? Lah terus kalau anak ngomong ini bohong, terus di mana Allah? Lah sedangkan Allah tahu semuanya. Ya. Bahkan kalau antum melihat hadis, Allah sudah menulis maqadir kulli syai.
Segala yang terjadi di alam semesta ini berapa tahun? 50.000 tahun sebelum diciptakan. Kalau orang beriman, apa yang dia pikir? Khalas, na'mal wa na'khudul ajr. Kita beramal dan kita tahu diawasi dan kita mengambil pahala, manfaat pahala. Karena apa? Kalau udah tentukan. Kalau kita jaga iman yang ini, insya Allah Allah jaga kita di dunia dan di akhirat. Inilah di antara hal yang dengannya Allah Subhanahu wa taala memanggil kita, wahai orang-orang yang beriman, agar kalian menapaki derajat takwa. Dan ingat, di dalam ayat puasa itu Allah mengatakan, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah itu menginginkan kemudahan bagi hamba-Nya, tidak menginginkan segala kesulitan. Maka apapun yang antum hadapi di hari puasa, di luar puasa, apapun itu yang kadang menyenangkan, kadang menyusahkan, Allah tidak menginginkan keberatan bagi kita. Tapi Allah menginginkan apa? Kemudahan. Kemudahan kita masuk kepada surganya, kemudahan kita berjalan di dalam takdirnya, dan satu kemudahan kita mencapai derajat yang mulia di dunia ini, yaitu derajat takwa, derajat orang yang beriman, dan derajat-derajat terpuji Allah siapkan bagi siapa? Bagi hamba-Nya. Cuma memang derajat ini gak kelihatan. Gak seperti kalau misalnya seorang di satu kantor ada jabatannya direktur. Derajatnya Allah itu gak ada. Direktur takwa gak ada. Direkturnya orang beriman gak ada. Gak kelihatan. Tapi yang gak kelihatan ini yang menentukan tempat kita di surganya atau di nerakanya Allah. Semoga kita belajar dengan puasa, dengan bulan Ramadan, Allah terima amal kita, Allah mudahkan kita berpuasa dan beribadah, dan Allah berikan kesempatan kita untuk berbuat yang terbaik di bulan yang terbaik ini. Dan semoga derajat kita takwa itu meningkat setiap tahunnya, dan pada akhirnya kita dimasukkan ke orang-orang yang sukses, orang yang beruntung dengan datangnya bulan Ramadan, di antaranya dengan Allah menghapus seluruh dosa kita. Ini yang mungkin dapat saya sampaikan di malam yang mubarakah ini. Semoga bermanfaat bagi saya dan antum sekalian. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.